belum pada tidur? Kok belum pada tidur? Kok kan belum pada tidur? Ketahuan deh semuanya. Sebenarnya ini tuh live pancingan buat ngecek siapa yang begadang malam ini. Dan ini nih udah aku liatin satu semuanya nih yang begadang. Ketahuan kau semuanya. Coba sebutkan alasan kenapa belum tidur ini semuanya ini. Ini adalah showroom jebakan. Asal kalian tahu, ini adalah showroom jebakan buat menangkap kalian semua tukang begadang yang selalu jam tidurnya tidak bagus dan tidak sehat. Ih, kapan terakhir aku live showroom ya? Kemarin tuh aku live-nya tuh IDN. Emang kalian nyalain notif aku? Kok bisa tahu sih ada live aku? Nyala, iyalah, iya dong. Makasih ya. Makasih ya udah mengizinkan Vioni meramaikan notif kamu. Kalau misalnya kalian bisa mendengar ada samar-samar suara anak kecil tuh karena aku lagi nonton Ritsuki dan Natsuki ya guys. Jujur aku gak bisa tidur karena tadi aku minum kopi guys. Terus aku lagi nonton Ueno Family dari tadi. Sambil rebahan kayak gini nih, aku sambil nonton TV kayak gini. Tapi aku gak bisa tidur. Terus aku kayak nonton TikTok juga kan. Aku biasa tuh kalau saya nonton TikTok subuh tuh kadang suka ngantuk, tapi ini gak ngantuk. Aku habis minum kopi karena tadi tuh aku habis nugas karena besok kan aku sebenarnya ada kuliah, ada bimbingan, cuma aku kuliah siang. Jadi don't worry, aku besok kuliah sekitar jam 2 dan jam 3. Jam 2 dan jam 3 siang menuju sore. Jadi kayak gak terlalu pagi lah ya. Tapi tadi aku minum kopi lumayan kenceng deh kayaknya. Soalnya tadi tuh aku kan minum kopi, habis itu aku ngerjain tugas, tapi karena kopinya lumayan kenceng jadi aku tangannya agak gemetar gitu guys. Fioni-chan, can you speak English? Yes, I can speak English. I can speak English. Jadi aku gak bisa bobo. Terus aku tadi tuh lagi ngakak-ngakak sendiri guys. Gara-gara aku bisa nonton TikTok kan. Terus aku tuh lagi nyari Vioni JKT48 gitu. Terus aku scroll sampai pokoknya sampai bobo banget, sampai udah kayak banyak klip random JKT gitu kan. Terus ada kayak klip-klip Elite Room, terus ada University FX yang kayak potongan kocak-kocak banget, sama aku kayak cekikikan dari tadi. Abis itu aku lagi nontonin ini apa cuplikan live-nya Bunda Korla sama mood banget. Love banget. Tadi kan aku nge-tweet kan, aku pengen cita-cita aku pengen ke Jerman dan bertemu dengan Bunda Korla. Itu adalah karena Bunda Korla tuh lagi menghiasi FYP aku banget ya, dan menurut aku tuh Bunda Korla sangat mood booster. Kayak aku mendapatkan energi positif dari Bunda Korla. Walaupun Bunda Korla jauh di sana dan aku di Indonesia, tapi energi tuh sampai gitu. Bunda Korla, semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu ya. Aku mengidolakan Bunda Korla. Jam berapa? Ini jam 2.48. Oh, 48 banget. Emang anaknya 48 banget sih. Guys, aku tuh bener-bener aku mau curhat. Kalau misalnya jam-jam segini anaknya curhat gak sih? Aku tuh pengen curhat. Dari kemarin tuh aku libur. Terus aku berasa hidup ini hampa guys. Aku kan kuliah cuma hari Kamis ya di semester ini. Jadi kalau misalnya aku libur JKT, aku nganggur sanganggur-nganggurnya gitu loh. Terus kemarin hari Senin aku pergi bersama sahabat-sahabatku dan aku kayak gak ada kegiatan.
Terus kemarin juga aku nggak ada kegiatan, akhirnya aku memilih untuk membereskan lemari bajuku yang bajunya sangat numpuk gitu. Terus hari ini aku libur lagi. Terus akhirnya aku misalnya kayak kemarin aku libur, jadi aku memilih untuk pergi ke kafe dan nugas ngerjain. Terus besok aku kuliah, tapi aku besok juga libur JKT. Jadi aku kayak, kenapa aku libur terus? Ini aneh sekali rasanya. Aku mau kegiatan, please kakak Jot, kasih aku kegiatan. Ini aneh, ini kayak rasanya libur terus ya. Kalau misalnya tahu aku libur ini, aku kayaknya ajak keluargaku pergi ke luar negeri sekalian. Kayak kapan lagi JKT libur hampir seminggu kan? Ini aneh banget asli. Aku udah kangen banget mau teateran. Please, aku mau kegiatan. Kakak Jot, tring, kakak Jot, aku minta kegiatan. Tapi ya nilai bagusnya, nilai plusnya adalah aku bisa istirahat sih. Tapi kan aku sudah banyak energi. Tapi emang kemarin lumayan sibuk sih, dari yang persiapan hashtagku sangat suka, habis itu ke Sonichi TWT, habis itu lanjut meet and greet. Emang lumayan padat merayap ya, jadi mungkin ini adalah waktu istirahatku gitu kan. Tapi tidak apa-apa, terima kasih ya, aku bisa mengembalikan kembali energiku. Tapi aku merasa energiku sudah banyak, jadi aku butuh kegiatan sekarang juga. Kalian ngapain? Tadi tuh aku, karena aku gak bisa tidur, terus aku agak lapar. Aku habis bikin mie instan jumbo. Aku habis bikin mie instan jumbo, terus aku jadi makin gak ngantuk. Emang kalau misalnya kayak subuh-subuh tuh enaknya makan mie instan gak sih? Abis aku sambil minum teh manis. Emang agak gak sehat sih, udah begadang makan mie instan jumbo, minumnya teh manis gitu kan. Tapi tenang aja guys, aku udah minum air putih yang banyak kok. Aku gak bisa tidur guys. Bentar lagi tuh udah mau puasa gak sih? Puasa tuh bulan apa guys? Kalau puasa tuh tahun ini jatuhnya di mana? Bulan awal Maret, bulan depan, awal tanggal 1 Maret. Oh, 1 Maret banget. Keren. Kayak bener-bener tanggal 1 gitu ya. 1 Maret tuh berarti mulainya banget ya. Bentar lagi dong guys. Kok cepet banget ya? Rasanya baru kemarin aku showroom di hari pertama puasa, terus tiba-tiba sekarang udah mau puasa lagi. Cepet banget ya waktu ini berjalan. Gak berasa deh. Semangat ya yang bakal puasa nanti. Aku penasaran dari event Ramadan apa yang akan dibawakan oleh JKT48. Cepet banget sih jujur. Teater sahur. Aku besok sekolah tapi aku baru bangun. Oh my god, kamu harus tidur lagi sekarang. Kamu live-nya mau lama enggak? Kayaknya enggak sih sebenarnya, soalnya baterai aku udah mau habis. Tapi aku merasa aku butuh menyalurkan energiku. Tau gak sih, kalau habis minum kopi kan biasanya mendapat banyak energi gitu ya. Terus kalau misalnya energinya tuh gak dipakai, kayak kamu tuh gak bisa tidur gitu loh. Jadi aku merasa aku harus ngomong. Kalau dipikir-pikir kayaknya hari ini aku gak ngomong sama orang deh. Ngomong deh. Tadi aku ngomong sama mbak-mbak kafe buat pesen kopi. Abis aku gak ngomong sama siapa-siapa lagi guys. Oh my god. Aku gak ngomong banyak hari ini, pantesan aja. Jadi tadi tuh aku kan pergi makan, aku tuh cuma ngobrol sama mbak-mbak dan mas-mas restoran hari ini guys. Aku gak ngomong sama siapa-siapa lagi. Aku merasa hari ini jadi pendiam dan introvert sekali ya guys.
Tadi aku di kafe lama banget tau guys, dari sekitar jam 5 lewat sampai jam 9 malam. Aku nugas supaya progresku lumayan banyak lah ya. Aku tuh kalau ada nggak sih yang sama kayak aku, kalau misalnya di rumah tuh kalian jadi nggak bisa produktif? Maksudnya kalau saya di rumah tuh nggak bisa ngerjain tugas dengan maksimal, harus di luar gitu loh, WFC. Aku tuh kalau misalnya di rumah sebenarnya sih bisa ngerjain di rumah biar lebih nggak boros kan, karena kalau saya keluar kan pasti kita bakal mengeluarkan uang ya guys untuk membeli makan, yang dimana kalau misalnya di rumah ya kita nggak usah keluarin uang, lebih hemat gitu kan. Tapi kalau di rumah tuh rasanya kalau melihat kasur tuh kayak godaan gitu. Jadi kan posisi kamarku adalah ini kasur, terus di sebelahnya meja belajar. Jadi setiap aku belajar aku tuh bisa melihat kasur. Menurut aku itu godaan besar guys. Menurut aku kayak imanku tuh gak sekuat itu untuk menahan godaan untuk rebahan gitu. Nggak bisa, aku pasti dikit-dikit kayak apa sambil rebahan ya. Terus aku udah rebahan aku pasti nonton TikTok, aku pasti gak gambar, aku gampang ke distract. Nggak bisa guys, kalau misalnya di cafe itu kan kita harus duduk kan, nggak mungkin kita goler-goleran kan di cafe. Jadi aku merasa aku tuh lebih produktif kalau misalnya di cafe. Dan kalau misalnya di cafe kan ada banyak orang yang kita nggak kenal kan, kita tuh harus aware sama sekitar gitu loh. Jadi mau nggak mau tuh kita nggak bakal ngantuk, kita bakal kayak tetap duduk dan produktif. Karena kan kalau misalnya nonton TikTok sambil duduk juga kan lama-lama capek ya. Jadi aku bakal lebih memilih aku menggunakan punggungku yang jompo ini buat nyelesain tugas aku dibanding aku pakai buat nonton TikTok. Jadi aku ntar pulang baru nonton TikTok gitu. Jadi menurut aku pergi ke cafe terus ngerjain tugas tuh lebih efektif, progresku tuh lebih ada dibanding aku di rumah gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, masa setiap aku mau nugas aku harus ke cafe? Yang ada nanti semua uangku habis buat ngerjain tugas. Sebenarnya kampusku tuh banyak tempat buat ngerjain tugas sih, cuma masa ngerjain tugas di kampus kayak kurang Gen Z. kurang Gen Z. Biasanya kan gak usah Gen Z tuh ngerjain tugas di kafe bareng sama teman-teman gitu kan. Kayak kurang hits gitu loh kalau ngerjainnya di kampus, kayak terlalu belajar gitu. Kan kita kan santai aja, maksudnya kayak dalam hidup ini kita santai aja, nggak perlu yang kayak ngerjain tugasnya tuh di kampus, kayak itu terlalu serius ya kan, itu terlalu kayak ambisius ya, walaupun bagus sih ambisius, cuma maksudnya kayak kelihatan banget kalau kamu tuh kayak aku menugas di kampus, aku ambisius, itu kan kayak kurang elegan. Menurut aku lebih elegan kalau misalnya kita pergi ke cafe terus kita bawa headphone, terus kita pesan kopi dan kita mengerjakan dengan produktif di cafe sambil makan dessert. Itu kayak kehidupan orang dewasa. Dan seperti kehidupan cici-cici kampus yang hidupnya balance, yang hidupnya rapih dan tertata dengan baik ya. Siap sih paling balance. Sorry. C, sekarang Fre ulang tahun C. Iya, tolong bilangin Fre balas chat Cepio gitu. Sumpah aku tuh ngucapin dia di Twitter 0000, terus aku chat dia 0001 sampai sekarang dia nggak balas. Padahal aku tahu dia pasti belum tidur ini anak. Nggak ya telepon, nggak aku biasa kalau ngucapin orang aku chat, aku nggak pernah mau telepon karena kayak I don't like teleponan actually. Siapa di sini yang lebih pilih chattingan daripada teleponan? Aku. Menurut aku teleponan tuh kayak menguras banyak energi gitu loh, ya nggak sih? Aku teleponan biasa ya sama Viana, atau nggak kayak grup call sama keluarga gitu kan. Dan itu tuh habis itu kayak energi langsung habis sumpah. Kalau chattingan kan cuma kayak tok 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 tok, terus pesan kita tersampaikan gitu. Enakan di chat itu loh, kayak nggak terlalu urgent. Kalau misalnya telepon tuh sana tuh kayak aduh ini
angkat dong, ini sesuatu yang sangat panik gitu. Belum mah kayak ya udah biasa aja. Kalau voice note aku paling gak suka jujur sebenarnya. Aku sebenarnya paling gak suka voice note karena sebenarnya menurut aku ya, kalau voice note tuh tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa? Karena nih misalnya kita aku tuh sering banget dikirim voice note sama misalnya teman gitu kan, teman-teman SMA atau enggak sahabat-sahabatku gitu, misalnya di grup kadang-kadang kayak malas ngetik tapi pakai voice note. Tapi karena misalnya aku lagi di kampus, gimana cara aku bisa dengerin? Menurut aku tuh tidak efisien dan efektif. Pantas PM gak pernah VN, jadi ini alasan. Mungkin karena aku nggak terbiasa aja sih, maksudnya aku tuh nggak terbiasa buat ngirim VN ke orang juga, kecuali ke nenek aku. Orang yang paling sering aku kirim VN adalah mami aku dan nenek aku. Kenapa? Karena mami aku tuh suka sambil nyetir nggak bisa main HP. Jadi kalau sama mami bilang, saya mami lagi nyetir tuh aku bakal kirim voice note. Terus kalau suka nenek aku adalah nenek aku nggak bisa baca bahasa Indonesia guys. Jadi mau nggak mau aku harus kirim voice note dan akan dibalas voice note juga oleh nenekku. Jadi itulah satu-satunya aku memakai fitur voice note tuh cuma di situ doang, untuk keluargaku saja yang membutuhkan voice note gitu. Karena kadang-kadang ya, maaf banget kalau misalnya sahabat-sahabatku mengirim voice note di grup, aku tuh kadang suka nggak dengerin gitu karena voice note tuh kayak gak bisa dipercepat gitu loh, ngerti gak sih? Kalau misalnya dia ngomongnya kayak halo Cepio, itu aku harus dengerin seluruh VN itu, ngerti gak sih? Dan aku kadang merasa kayak bisa gak sih kamu ketik aja. Kecuali kalau misalnya di WhatsApp bisa, tapi kalau misalnya kayak dikirimnya di Line tuh nggak bisa guys. Kalau misalnya di WhatsApp tuh bisa, tapi masalahnya kan anak-anak JKT tuh banyak kan kalau WhatsApp tuh jarang pakai ya, karena WhatsApp tuh kayak buat keluarga sama dosen vibesnya ya menurut aku. Kayak terlalu serius, kayak untuk bisnis gitu. Jadi sebenarnya kayak untuk grup keluarga gitu rasanya. Jujur kalau misalnya VN tuh kayak kurang asik gitu loh. Gitu deh. WA terlalu serius, iya kan? Aku tuh kayak WA tuh kayak stikernya kurang kawaii, atau aku yang kurang explore aja kali ya. Menurut aku kayak kurang kawaii gitu, kayak terlalu serius, yang kayak vibesnya tuh pesan-pesan broadcast keluarga gitu. CB jujur-jujuran aku nonton kamu juga miring. Kalau di kalian tuh tampilannya gimana sih? Kalau di aku tuh kayak portrait tapi kayak di atas gini gitu loh. Aku nggak tahu kalau tampilan di kalian kayak gimana jujur. Sorry kalau saya mirang-mireng. Sama, oh oke. Aku pakai KakaoTalk. Oh my god, zaman sekarang masih ada yang pakai KakaoTalk ya. KakaoTalk tuh dulu aku juga sempat punya, tapi zamannya aku Koreaan. Biar kayak oni. Kadang kan kalau di Korea tuh orang pakai KakaoTalk kan guys, dan aku tuh ya pengen lah kayak orang-orang Korea gitu. Sumpah dulu tuh aku kayaknya kayak Korea bu gitu deh guys. Aku tuh dulu kayak pengen banget kayak jadi kayak oni Korea gitu. Makanya dulu tuh aku sempat punya poni yang kayak poni oni Korea gitu kan. Terus aku tuh download KakaoTalk, terus tapi namanya tuh aku ganti pakai Hangul. Terus kayak suka mutualan sama orang-orang Korea gitu. Dulu aku punya teman Korea, teman internet, cuma sekarang udah nggak kontekan lagi. Dulu sempat kayak sering video call bareng gitu, seru banget. Oni seru banget sih. CP yang ngefans grup mana kalau Korea? Aku ARMY garis keras guys. Buat kalian yang ngikutin aku dari dulu mungkin tahu aku pecinta BTS. Pecinta. Aku ARMY Borahe banget guys. Tapi kalau misalnya sekarang aku ngikutinnya apa ya? Sebenarnya nggak ada sih yang aku ikutin terlalu ngikutin. Cuma aku suka beberapa yang sering aku tontonin stage performnya, misalnya kayak aespa, IVE, TXT, sama Kiss of Life. Kiss of Life, Seraphim juga suka. Kiss of Life mau ke Indo guys. Kiss of Life mau ke Indo. Tapi aku kayak merasa kayaknya tiketnya bakal cepet banget ludes deh guys. Aku nggak pernah war tiket konser, gimana caranya? Aku pengen banget nonton. Aku pengen banget nonton Kiss of Life guys. Ada suka nggak Kiss of Life di sini? Aku benar-benar suka banget sama mereka.
Waktu Gen 12 cover Aespa gimana? Keren. Aku kan sebenarnya pas mereka lagi dance tuh aku lagi di backstage gitu kan. Aku lagi di backstage, terus aku pas dengar lagu Aespa aku berasa kayak, hah? JKT memberikan kita surprise kan, membawa Aespa ke sini. Ternyata bukan ya guys. Ternyata adik-adik trainee membuat dance cover. Keren banget sih mereka. Lihat gak sih mereka tuh pas nari rambutnya ikutan menari guys. Keren adik-adik. Ditunggu cover selanjutnya. Mungkin nextnya bisa aku mau request Kiss of Life. Tapi jangan deh, Kiss of Life kayaknya terlalu dewasa ya untuk mereka. Jangan. Apa ya guys, mungkin Ive kali ya. Jangan Kiss of Life ya, tunggu kalian cukup umur baru boleh cover mereka. Biasanya Kiss of Life siapa? Julie, my mother. sorry Aku suka banget sama Kak Ci Julie guys. Sejujurnya aku suka semuanya sih, kayak nggak bisa pilih karena mereka tuh punya keunggulan masing-masing gitu. Tapi kayak pertama kali aku lihat Kiss of Life, mataku langsung tertuju kepada Kak Ci Julie ya guys. Ini simulasi live sahur ya, kurang lebih. Pulang kerja langsung hilang nih capeknya. Otsukare sama des, terima kasih untuk kerja kerasnya. Gak ngantuk sih, enggak jujur. Baca komen aku dong. Oke, aku baca. Salam dari Malaysia Cecep. Hai. Aku kangen deh sama Malaysia. Semoga JKT tahun ini ada pergi ke Malaysia dan aku ikut, amin. Pengen ke Malai. Yuk minum kopinya manis ya. Iya, aku minum kopi aren. Aku suka banget guys, kayak aku merasa aku cinta banget sama kopi aren. Di antara semua jenis kopi, aku akan beli dan pilih kopi aren. Jadi misalnya aku ke coffee shop, terus ada caramel latte, hazelnut latte, americano, terus tiba-tiba kopi aren, aku akan pilih kopi aren di antara semuanya. Apa ini? Kok aku ada dapat mawar gede banget, gede. Dari siapa ini? Bentar aku cari dulu. Lah, hilang. Siapa yang kasihin, guys? Showroom tuh kok sampai sekarang aku masih kayak nggak bisa lihat sih siapa yang kasihin aku gift itu. Guys, help me. Siapa yang kasihin aku bunga bucket bunga segede gaban itu, guys? Ya ampun. Cotomate kudasai. Sumpah aku udah lama nggak live, aku tuh jadi bingung deh. Hah? Guys, komentar kalian hilang, guys. Oh, udah balik. Nomor siapa yang aku Ko Wan ya. Ko Wan, thank you so much. Thank you, xie. Makasih ya Ko Wan. Ini ya pasti Ko Wan beli gift ini pakai uang angpau ya. Kong Sifa Cinian kuai le. Terima kasih ya. Semoga kita bisa bertemu lagi secepatnya, oke? Love, please balas love aku dari screen Ko Awan sebelah sana. Kalau nggak aku ngambek. Terima kasih ya, kongsi titip salam buat keluarga. Emang gitu guys, kalau misalnya koko cici itu tuh biasa kalau lagi sekarang itu tuh lagi happy, jadi moodnya tuh lagi happy karena habis dapet angpau. Terima kasih ya. Senangnya angpauku berbentuk poin JKT. Wow, bagus dong. Jadi bisa dipakai untuk bertemu Osa Oshi, iya gak? Aku merasa kayaknya keren ya kalau misalnya JKT tuh setiap Imlek tuh bagi-bagi angpau, tapi angpaunya tuh poin JKT. Jadi misalnya nanti di depan teater ada pohon angpau, terus nanti kayak bisa random pilih. Nanti di dalamnya ada kayak 10 poin. Bisa kalau 10 poin bisa beli apa guys buat JKT?
Misalnya 10 poin 10 JKT48 poin, bisa beli apa guys? Bisa beli VC gak? Atau enggak misalnya nanti tapi beda-beda gitu isinya, 10 poin atau berapa, 48 poin, 48 poin biar kayak 48. Gak dapat apa-apa. Kalau 10 poin gak dapat apa-apa ya. Tapi bisa aja, misalnya nih aku tanya ke kalian, kalau misalnya mau nonton tapi kalau misalnya yang Imlek 10 poin tuh khususin, jadi bisa buat VC gitu. Tapi sorry terlalu dikit ya. Dapat hikmahnya. Ya sebenarnya kan kalau misalnya ada pohon Natal lagi, pohon Imlek, pohon angpau di teater tuh justru esensinya tuh bukan di esensinya tuh bukan di poinnya guys, tapi esensinya tuh di merayakan Imleknya. 10 poin cuma dapat salam sapa dari admin. Tapi justru tuh bukan nilai utama, itu bukan di poinnya, itu tuh untuk merayakan bersama aja tahun baru Imlek. Dan kan pasti pas ngambil angpaunya itu kan pasti ada deg-degannya kan, itulah yang dicari, bukan poinnya. Poinnya bonus gitu. Setuju juga kalian sama ide aku? Ya udah deh, misalnya 100 poin. Kalau 100 poin kan lumayan kan, 100 poin. Tapi 10 poin tuh juga lumayan tahu. Nih misalnya nih ya. Misalnya JKT48 poin kalian isinya 190 poin. Kalian kekurangan 10 poin untuk mencapai 200 poin, dan kalian pakai kesempatan Imlek kalian buat dapetin 200 poin. Itu namanya prinsip menabung dan investasi guys. Menurut aku ya, tidak ada 200 poin JKT kalau tidak ada 10 poin JKT guys. Ini tuh tergantung mindset. Ini tergantung mindset menabung kita guys. Satu poin sama aja 1 rupiah cepet. Tetap aja, berarti kan 10 poin 10 rupiah. Emang kalian pikir di dunia ini bisa mencapai 5 juta kalau nggak ada 10 rupiah? Itu nggak bisa guys. Kita nggak boleh meng-underestimate dan memandang rendah 10 rupiah guys. 10 rupiah tetaplah uang. Itu tetaplah yang membangun tabungan-tabungan kita. Seru sih kalau menurut aku. Ntar juga pas Natal ada juga, tapi kalau Natal bentuknya tuh bukan pohon ya. Pohon juga bisa sih, tapi mungkin pohon Natal tapi di bawahnya ada box kado. Nah kalian bisa ngambil kado itu secara random, terus isinya ada banyak. Ada poin JKT, ada doa. Kan bisa kalau misalnya Natal kan orang kayak berdoa Merry Christmas and Happy New Year, semoga tahun depan menjadi tahun yang bagus untuk kamu. Kalian lebih pilih doa baik atau poin JKT? Coba aku tanya. Kalau misalnya nih JKT ngadain gift, Christmas gift for our fans, nah isinya tuh ada dua. Isinya tuh ada poin JKT sama doa baik untuk kalian. Kalian pilih yang mana? Tapi pilih poin lebih pilih poin JKT apa doa baik buat setahun ke depan? Coba aku tanya. Poin JKT. Tapi ini karena aku kasih lebih besar godaannya ya. Misalnya poin JKT-nya 200.000 poin. Itu kan gede banget tuh guys. 200.000 poin atau doa baik dari JKT buat kalian? Pilih yang mana? Banyak yang pilih poin. Menurut aku kamu harus pikir lebih panjang lagi. Kenapa? Karena nih ya, bayangin kalian udah dapat, aku buka kado ini, aku buka terus tiba-tiba wah aku mendapat 200
misalnya berapa ya, gedein deh 500.000 poin JKT, aku senang sekali, aku bisa nonton teater gitu kan. Tapi karena kalian gak ada doa baik dari JKT, itu kalian gak verif. Pilih yang mana guys. Terus nanti kalau misalnya kalian war VC gak dapet karena kamu tuh kayak gak, kamu milih poin dibanding kayak hal baik untuk diri kamu. Menurut kamu itu kamu pilih yang mana kalau kayak gitu? Kalau menurut aku sih mendingan kita sih memilih doa dan mengumpulkan poin sendiri sih kalau misalnya aku. Karena kayak bayangin deh, misalnya kita kan kalau misalnya kita doa sendiri kepada Tuhan, itu tuh kita kalau misalnya doanya bener-bener kusyuk terus tulus, itu kan Tuhan bisa ini kan, bisa genapi doa-doa kita gitu. Bayangin kalau misalnya semua member JKT sama semua staff JOT berdoa untuk kamu, gile betapa banyak berkat yang akan kamu dapat dengan kamu milih poin JKT. Menurut aku itu kurang tepat ya. Ya semoga nanti JKT bisa mempertimbangkan ya event ini. Seru sih. Menurut aku ini adalah sesuatu yang seru, jadi kita bisa melihat personality manusia-manusia di bumi ini. Mana yang lebih memilih ketenangan jiwa dan memilih harta duniawi. Ya udah C. Ada yang bilang ya udah C, milih doa aja C. Guys, kayak aku cocok jadi motivator ya gak sih guys? Kayak langsung ada yang berubah pikiran loh karena aku, oh my god, ini kayak aku cocok jadi motivator ya gak sih? Orang-orang langsung pasrah loh dengar aku ngomong apa. Kayaknya aku dua deh, antara cocok jadi motivator atau enggak aku cocok jadi pembisnis, karena aku bisa menarik kalian untuk setuju dengan aku dan bisa membeli barang-barang dagangan aku gitu ya gak? Emang jiwa berdagang turun dari mamiku. Business woman. Kamu cocok jadi pedagang TikTok. Iya lagi, kayaknya aku bisa deh. Aku merasa tuh kayak aku punya rasanya tuh, aku punya ketertarikan untuk itu. Sayang sekali ya kayak JKT gak bolehin live TikTok. Kan lihat aja kalau misalnya aku lagi live di Erigo, aku tuh kayak benar-benar berjualan dengan sangat antusias dan berenergi guys. Apa ini? MNL 48 boleh live TikTok. Memang benar, tapi ini kan JKT 48 ya guys. Ini agak beda grup nih. Kalau misalnya boleh dikasih tahu. Agak beda grup nih. Kelpi juga boleh, iya sih. Namanya juga JKT. Ini namanya beda grup, beda peraturan ya guys. Minum air putih, aku udah minum air putih baik banget guys. Saya besok ada kegiatan, aku besok bimbingan bersama Pak dosen. Pio Jowo, aku ora iso turu iki. Aku ora iso turu. Wes mangan. Wes mangan karepmu. Wes mangan karo mie instan. Iki live bersama kamu.
Wis mangan urung. Wis mangan. Apa nih? Kamu nggak diajarin bahasa alus ya sama si Nurdana? Emang kalian lihat dia ada alus-alusnya sama aku kalau ngomong? Aku tanya deh, misalnya dia ngomong bahasa Jawa pun sama aku nggak ada alus-alusnya, guys. Mana aku tahu? Aku tidak ada belajar bahasa alus ya. Dia tidak ada alus-alusnya sama aku kalau ngomong. Memang itu apa sih? Biasa kalau bisa bahasa Jawa kayak lambemu ora alus. Tapi karena dia lagi ulang tahun jadi nggak apa-apa. Itu kasar. Sorry banget, maaf banget. Aku nggak tahu. Aku sering lihat itu aku sering lihat itu di internet. Aku pikir karena itu dipakai di internet itu kayak bahasa yang bagus. Maaf ya, aku nggak tahu. Aku hanyalah seorang Fioni yang sedang belajar. Oh ya, aku tuh belajar Jawa tuh selain dari Freana, itu dari Weno Family Mama Mega. Karena Mama Mega sering pakai bahasa Jawa kan. Sing eling Rit, sing eling. Aku jadi kayak tahu beberapa kosakata lah ya. Sama bahasa Jepang juga aku sedikit belajar juga dari Mama Mega. Sing eling Torit. Udah benar belum aksennya? Sunda nggak bisa ya guys. Aku tuh nggak bisa bahasa apapun, maksudnya kayak yang bahasa daerah gitu aku nggak bisa guys. Tapi aku sebenarnya selalu amazed ya sama orang-orang bisa bahasa Indonesia yang bahasa daerah gitu. Menurut aku itu keren sih, tapi aku nggak bisa guys. Mandarin aja aku juga nggak bisa guys. Ada yang bilang nih Mandarin pun aku nggak bisa. Woteming Cecao Fioni doang bisanya, sama kongsi facai. Paling bisanya nanau potato na tugari no putatuli kali malumani kaloni kababa. Itu doang bisanya. Adus tuh mandi kan. Aku tahu bebek adus kali something like that. Aku pernah dengar dulu mbak aku nyanyi itu. Bahasa India jujur aku juga nggak bisa guys. Aku cuma suka lagu India, aku nggak bisa bahasa India. Kebanyakan ketawa kepala aku jadi nyut-nyutan guys. Aku bisa bahasa Sunda. Keren. Ajarin dong. Guys, aku kan gak tidur sih guys, 3:30. Oke, jam 03.30 aku akan selesai live supaya kalian tidur. Pasti kalau misalnya aku live sampai besok siang pun kalian masih nonton kan. Aduh, ini poninya kenapa kayak sapu lidi gini sih? Kayak sapu lidi loh. Ntar guys, kenapa dia kayak gini loh? Lagi menuju tempat kerja. Oh my god, pagi banget. Kamu kerja apa? Semangat ya yang kerja pagi. Aduh. Yang bener nggak Poni? Di sini udah 4:23. Oh iya, ada yang beda jamnya soalnya. Semangat ya.
Semangat, aku yakin kamu bisa melewati fase kehidupan dewasa ini. Potong aja, jangan dong. Gak bisa, apa nih? Gak bisa tidur habis tonton barongsai. Maksud kamu aku barongsai? Maksud kamu aku barongsai atau gimana? Kan kamu bilang gak bisa tidur habis nonton barongsai. Sekarang kamu lagi nonton aku, berarti kamu bilang kamu habis nonton aku yang dimana adalah aku ada barongsai. Maksud kamu kayak gitu? Emang boleh ya guys, kayak gitu ya guys? Menurut aku sih gak boleh kayak gitu sih. Kamu jangan kayak gitu dong sama aku. Aku gak menyerang kamu loh dari tadi. Kamu bilang aku barongsai. Abis nonton festival maksudnya. Bohong. Giliran udah disudutkan seperti ini, sudah disuduti kamu bilang abis nonton festival. Menurut kamu aku bakal percaya dengan semua alibimu itu? Pasti kata kakaknya, aduh tau gitu gue gak jadi nonton lah, ini harusnya tadi gue usah nonton. Surbat sih ngisengin kalian. Aku tidak akun jahat guys, aku mah akun baik. Tumben belum tidur. Gak tumben sih kak, sebenarnya aku emang gak bisa tidur terus setiap hari. Cuma kali ini aku gak bisa tidurnya bersama kalian yang mau diajak gak bisa tidur juga sama aku. Ih kebanyakan minum kopi, iya lagi. Berarti tadi aku minum kopinya bukan yang large loh, aku minumnya yang medium loh. Tapi emang kayaknya kopinya tuh kayak sangat mantep gitu ya guys. Jadi efeknya tuh sampai sekarang. Biasanya kok kayak gini tuh aku bisa sampai jam 6 pagi masih gak bisa tidur jujur. Tapi karena bateraiku udah mau habis. Aku minum kopi malah ngantuk. Oh iya kah? Kok bisa sih? Americano bukan, aku minumnya kopi aren. Jujur guys, aku selama hidup ini nggak pernah nyoba Americano karena katanya Americano pahit ya. Cuma aku nggak pernah coba sih. Member JKT itu beberapa yang suka banget Americano, tapi aku nggak suka, kayaknya dia nggak manis ya. Maksudnya tuh kopi susu emang manis gitu. Aku nggak suka yang pahit. Aku nggak suka minuman yang terlalu pahit atau terlalu asam. Kayak aku nggak suka. Aku sukanya manis. Bahkan kalau terlalu manis pun kayak udah nggak bisa gitu loh. Aku udah nggak bisa minum yang terlalu manis juga, kayaknya efek umur. Tapi kalian ngerasa nggak sih buat kalian yang udah tua? Aku tahu di sini pasti kalian banyak yang udah tua sama kayak aku. Kalian tuh pasti merasa udah nggak bisa minum atau makan makanan terlalu manis kayak dulu gak sih? Karena aku juga kayak gitu. Dulu tuh aku suka banget kan minum manis, apalagi seperti kalian tahu aku suka banget makan coklat. Jadi kayak dari kecil tuh aku emang anaknya makanan manis banget. Tapi semenjak dewasa asik. Semenjak dewasa tuh aku kayak kalau terlalu manis tuh gak bisa gitu loh. Kayak ini kok manis banget ya menurut aku gitu. Tapi kayak menurut orang lain tuh enggak, ini enggak, belum terlalu manis. Misalnya menurut siapa ya, Owen atau siapa gitu yang masih muda gitu tuh kayak nggak terlalu manis, tapi menurut aku tuh kayaknya manis banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh semakin tua jadi makin sering dan makin lebih gampang kedinginan guys. Aku tuh merasa kedinginan sampai titik dimana kadang-kadang aku pergi ke mall aja aku kedinginan guys. Kayak nenek-nenek sumpah.
Aku nggak tahu kenapa. Dulu tuh ya, aku tuh ada fase dimana pas aku masih kecil, kan tau lah ya, kayak anak-anak kecil suka banget pakai celana pendek. Dulu celana aku tuh nggak punya celana panjang guys, jadi celana panjangku tuh jarang banget, cuma punya satu kayak buat ke gereja. Sisanya tuh celana pendek sama rok-rok pendek gitu. Dan aku pernah ngomong sama Viana dan ngomong ke diriku sendiri juga, aku mikir kayak kayaknya aku bakal pakai celana pendek dia seumur hidup. Soalnya kayak celana pendek tuh enak banget, kita tuh kayak bisa bergerak bebas, terus juga stylish gitu kan, kayak fashionable gitulah pokoknya. Tapi setelah aku masuk JKT deh kayaknya, karena awal-awal aku masuk JKT itu tuh aku masih sering latihan pakai celana pendek, bahkan tim T juga masih sering latihan pakai celana pendek. Tapi setelah itu aku jadi pakai celana panjang terus aku jadi punya banyak jeans, dan sekarang celana pendek aku di rumah cuma ada tiga jenis. Jadi celana jeans biru yang aku audisi dulu masih ada, sumpah sampai sekarang. Terus celana jeans bukan celana pendek kain yang bisa dipakai latihan, itu biasa adalah celana pendek yang aku pakai kalau semua celana panjang aku lagi cuci buat latihan, karena kalau latihan JKT nggak boleh pakai jeans. Terus sama satu lagi celana pendek jeans warna pink, itu doang yang aku punya guys. Dan aku merasa aku nggak suka celana pendek sekarang. Aku lebih suka pakai rok pendek atau enggak celana panjang sekalian, atau jeans atau apapun itu, karena aku lebih gampang kedinginan sekarang. Tapi kalau rok pendek tuh it's okay banget, tapi kalau celana tuh rasanya kayak gimana gitu ya nggak sih? Kalau rok tuh cantik, tapi kalau celana pendek tuh kayak terlalu membentuk badan gitu, aku nggak suka jujur. Karena kalau celana kan dia kayak nempel di paha gitu kan, aku nggak suka. Kalau misalnya rok kan dia nggak nempel di paha, jadi aku lebih suka gitu deh. Sama aku udah gampang kedinginan guys, sebenarnya alasan utamanya kayaknya karena itu sih, karena aku udah nggak bisa. Terus aku suka banget pakai baju lengan panjang. Kalau lengan pendek tuh aku suka kedinginan guys, aku udah tua gitu. Terus kemarin tuh sebenarnya aku pergi sama sahabat-sahabatku, terus sebenarnya aku pengen kayak tank top koket gitu guys, tapi karena aku tahu aku bakal kedinginan, aku bawa kardigan, dan pada akhirnya aku memakai kardigan tuh di sepanjang perjalanan sampai pulang. Jadi nggak aku buka tank topnya, maksudnya kayak aku nggak pakai tank top dong karena aku kedinginan guys. Mana aku udah pakai kardigan tuh masih kedinginan, aku bilang Cici ini dingin banget ya, kayak di Hokkaido padahal di Central Park gitu kan, dingin guys. Aku sering banget kedinginan. Aku merasa ini Hokkaido atau Jakarta sih, kok dingin banget. Iya kayaknya efek umur menurut aku kayaknya nanti semakin tua aku udah kayak tiba-tiba pakai ini deh, pakai jaket puff gitu. Kalau sekarang tiba-tiba ngeliat aku latihan pakai jaket puff di behind the scene, berarti aku udah kayak super kedinginan guys. Aku harus pakai kardigan, aku suka banget kardigan. Tapi jujur sebenarnya yang nggak aku suka dari kardigan adalah satu, itu tebal. Jadi kalau di lemari aku dia tuh mau makan banyak tempat, jadi sangatlah merepotkan ya. Kalau misalnya kayak crop top atau tank top itu kan kecil, kalau dilipat tuh kecil, jadi nggak mengganggu lemariku sama sekali. Kalau misalnya sweater atau hoodie atau jaket itu adalah jenis baju yang paling aku suka, tapi itu memakan tempat besar sekali guys. Jadi aku sekarang lagi berusaha nge-switch style aku ya. Aku kemarin habis beli tank top, haha kapan aku akan pakai itu aku nggak tahu, tapi yang pasti aku tetap akan pakai jaket luarnya karena aku jompo dan kedinginan. Tapi at least ya ada perkembangan lah ya, aku membeli tank top ya, tank top warna pink terus ada pitanya di tengah kayak Fioni banget. Terus aku kebeli 2 nggak sengaja, dan aku udah kirim ke Viana, aku bilang nak, Ay nggak sengaja beli 2 tank top, Ay akan kasih you 1 gitu. Jadi aku punya tank top kembaran sama Viana. Ternyata itu tuh dulu aku pernah masukin ke keranjang, aku belinya online kan, aku udah pernah masukin ke keranjang, terus aku masukin lagi, terus pas check out tuh kayak nggak ngeh kalau itu tuh udah 2 gitu loh, bukan 1. Jadi ke check out di dua-duanya. Emang kurang teliti ya dalam berbelanja. Kalau kenyang pasti gerah, enggak sih, aku kalau kenyang tuh ngantuk.
Otanjobi omedetou, arigatou gozaimasu. Pasti check outnya subuh-subuh. Benar. Tau gak sih, subuh-subuh tuh adalah waktu paling tepat untuk belanja online. Emang jam-jam gini tuh rawan banget sih untuk guys, ada rambut masuk ke mulut. Ada rambut masuk ke mulut aku. Emang jam segini itu tuh rawan buat belanja. Nah, aku kayak kemarin baru check out make up gitu, karena ya jam-jam segini kok nggak bisa tidur tuh kayak antara nonton TikTok atau ngebelanja online. Scroll check out, betul, scroll check out, pokoknya SSC, scroll check out, scroll check out. Gak apa-apa, sekali-sekali ya kak, sekali-sekali jadi 2 kali, terus sekali-sekali jadi 4 kali, terus sekali-sekali jadi 6 kali. SSC, scroll check out. Udah 3.35 guys, tidur. Tuh kan nih semua nih ketahuan nih yang belum tidur. Tak bilangin mama kamu ya, ini jam segini belum tidur. Coba kita mau ini dulu ya, kita absen deh guys. Gimana caranya? Gini ya, oh ya, tampilannya agak berbeda daripada biasanya guys. Makasih udah nemenin aku ngobrol, menghabiskan energiku yang sebenarnya masih banyak ini. Sebenarnya aku masih bisa sih mulai sampai jam 6 pagi, tapi aku kan memperhatikan dan memperdulikan kesehatan kalian ya. Oke, semuanya, jadi jangan bandel kalau disuruh tidur. Aku akan suruh kalian tidur dan aku akan absen sekarang juga. Yeay, oke kita absen nih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih Kak Haru, terima kasih Kak Damais, terima kasih Kak Wololo, terima kasih Kak Idoy, terima kasih Kak Bob, terima kasih Kak Fredici, terima kasih Kak Dede Donat Frena Only, terima kasih Kak Damar Sabdo, terima kasih Kak Iksan, terima kasih Kak Bintal terima kasih Kak Yoga, terima kasih Kak Niko, terima kasih Kak Asagia, terima kasih Kak Alvian, dan nomor 1 terima kasih untuk Ko Awen. Maaf ya guys, ada suara Ritsuki nangis, aku lagi nonton dia. Mana nih, baliknya gimana? Oke, guys, makasih banyak ya yang udah nonton. Kan harus istirahat sekarang juga, oke? Oke, semuanya jangan bandel ya. Aku end live dulu. Nanti kita ngobrol lagi next time. Bye, oyasumi. Love you guys. Good night.